Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Langsung aja. Pertama, itu ada penggunaan kata istilah khusus atau kata teknis. Kata istilah atau kata teknis di sini adalah kata yang bersifat khusus yang berkaitan dengan suatu bidang keilmuan tertentu, yang artinya bisa kita temui dalam kamus keilmuan itu sendiri. Jadi, di dalam teks eksposisi itu seringkali kita dipaparkan informasi terkait suatu bidang tertentu. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam suatu teks eksposisi seringkali akan dijumpai kata-kata khusus tertentu yang jarang digunakan di keseharian. Dengan demikian, seringkali kita harus mengartikan kata-kata khusus tersebut itu dengan bantuan kamus. Misalnya contohnya gini, upaya rekonsiliasi menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Nah, kata rekonsiliasi di sini biasanya tidak kita temui dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi kita butuh mengartikan kata tersebut di dalam kamus gitu. Jadi kata-kata khusus dalam bidang keilmuan tertentu itu maksudnya seperti itu. Atau contoh lain, misalnya ada kata fauna. Nah, itu biasanya kita bisa temui di dalam bidang keilmuan biologi. Ada misalnya kata lain itu kata amputasi. Itu kata khusus yang bisa kita ketemui dalam bidang keilmuan kedokteran dan lainnya, banyak hal lain. Nah, itu ada adjektiva. Adjektiva di sini adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan kata sifat atau keadaan suatu objek. Dalam teks eksposisi, kata sifat berfungsi untuk menjelaskan keadaan suatu objek yang sedang dibahas. Contohnya, kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Nah, kata sangat besar ini adalah kata sifatnya. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya itu ada kata turunan. Kata turunan itu merupakan sebutan untuk kata yang telah mendapatkan imbuhan atau proses afiksasi. Jadi gini, ada afiks, ada afiksasi. Afiks itu adalah imbuhannya. Kalau afiksasi itu adalah proses kata dalam mendapatkan imbuhan. Jadi ketika kata tersebut mendapatkan imbuhan, biasanya makna katanya itu berubah. Contohnya ada kata makan. Makan itu kata dasarnya, kemudian mendapatkan imbuhan me, jadi memakan. Nah, itu maknanya akan berbeda dengan kata makan. Atau mudahnya gini, kata makan itu dasarnya dan mendapat imbuhan an, jadi makanan. Kan makan itu kata kerja kan. Kemudian makanan itu adalah suatu objek, kata benda. Nah, itu jadi maknanya akan berubah. Kayak ada contoh lain, kata lari. Lari itu kata dasarnya, mendapat proses afiksasi berlari dari afiks ber. Nah, itu akan berbeda maknanya dari lari. Atau kata berlari mendapatkan lagi proses afiksasi jadi berlari-lari. Dapat reduplikasi ya dari kata berlari itu. Jadi maknanya akan berbeda dengan kata berlari. Kata berlari-lari maknanya berbeda dengan berlari. Nah, intinya dia kata turunan itu adalah kata yang sudah mendapatkan proses afiksasinya. Selanjutnya itu ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif di sini adalah jenis kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Hal ini disebabkan predikat pada jenis kalimat aktif ini menggunakan jenis-jenis kata kerja atau verba transitif.
Adapun yang dimaksud verba transitif adalah verba yang penggunaannya harus didampingi dengan objek suatu kalimat. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat aktif transitif. Yang pertama, objek yang terdapat di dalam kalimatnya dikenai suatu pekerjaan. Yang kedua, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang ketiga, predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Yang keempat, kalimatnya mempunyai pola dasar SPO. Nah, contohnya, perusahaan itu memperlakukan para karyawan dengan sangat baik. Perusahaan itu adalah subjeknya, memperlakukan itu predikat, para karyawan itu objek, dengan sangat baik itu adalah keterangan cara. Nah, kita tarik kepada ciri-cirinya. Objek terdapat di dalam kalimatnya dikenai suatu pekerjaan. Objeknya apa? Para karyawan. Para karyawan ini dikenai pekerjaan, yaitu ini ada predikatnya memperlakukan. Kemudian dapat diubah menjadi kalimat pasif. Pasif, misalnya kita ubah menjadi kalimat pasif. Kita coba ya. Para karyawan itu diperlakukan dengan sangat baik oleh perusahaan. Nah, bisa ya. Jadi kata kerja memperlakukan diubah menjadi kata kerja pasif, jadi diperlakukan. Itu bisa. Jadi ini termasuk ke dalam aktif transitif. Kemudian predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Nah, ini predikatnya sudah ya, memper. Kemudian mempunyai pola dasar SPO. Pola dasar ya bukan berarti harus SPO, melainkan hanya pola dasar. Ketika dapat tambahan keterangan itu boleh. Selanjutnya ini untuk tambahan, karena ada kalimat aktif transitif, maka Ibu akan bahas juga aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak merupakan objek, namun bisa ditambahkan dengan keterangan atau pelekat. Dengan demikian, pola dasar kalimat aktif intransitif bisa berupa SP, SPK, atau SPPL. Adapun predikat pada kalimat aktif intransitif biasanya menggunakan imbuhan ber, ter, kean, dan beran. Contohnya yang gini, kami bermain di tanah lapang. Jadi hanya ada subjek, predikat, dan keterangan tempat. Tidak ada objeknya. Nah, itu yang membedakan kalimat aktif transitif dan intransitif. Bedanya, kalimat aktif intransitif ini tidak memiliki objek ya. Nah, sudah sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kurangnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.